Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mumpung Surakarta, Bapak Hari Sutopo SPD. Yang terhormat Ibu Guru Pembimbing Mentor dari Ibu Widya Sumasari, Ibu Titin Hari Trianti SPD. Dan pada hari ini insya Allah akan dilakukan workshop seminar hasil laporan MOC oleh saudara kita Ibu Widya Sumasari SPD. Alhamdulillah, yang pertama kali kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga acara kita pada pagi hari ini bisa kita mulai dengan kondisi yang baik, sehat semuanya. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara seminar hasil laporan MOC dari saudara Ibu Widya Sumasari. Yang pertama acaranya yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan susunan acara sudah saya bacakan ini ya, yang ketiga yaitu doa, yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah, yang kelima yaitu paparan materi laporan, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh evaluasi mentor, dan yang kedelapan adalah penutup. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar acara seminar hasil laporan dari saudara kita pada pagi hari, pada siang hari ini berjalan dengan lancar menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Hari Sutopo, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Para bapak, para ibu yang kami hormati, dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, saya harapkan mudah-mudahan ini nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta betul-betul bisa bermanfaat terutama sekali bagi para P3K yang pada siang hari ini melaksanakan orientasinya. Mudah-mudahan dengan mohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses, dan bermanfaat serta berguna bagi kita semuanya, terutama kami di dunia pendidikan. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hari Sutopo, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Menginjak acara inti yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Mumpung Kota Surakarta, angkatan kedua dari saudari kita Ibu Widya Sumasari yang sarjana pendidikan, yang insya Allah akan mengambil materi
Terima kasih Ibu Kartika sebagai pembawa acara dalam kegiatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya menyampaikan hasil laporan saya ingin menggugah semangat Bapak Ibu sekalian. Semangat lagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Walaupun sudah keadaan siang, tetapi kita tetap semangat. Semangatnya membara. Kita SDN Munggung bisa dan bisa. Bagaimana pentingnya? Harus bisa. Hebat. Terima kasih Bapak Andi atas waktu yang diberikan. Juga terima kasih kepada Ibu Titin Hari Triyanti, di mana mulai tanggal 30 September kemarin sudah akhirnya bersedia membimbing saya dan Ibu Kartika yang kebetulan peserta seminar orientasi pengelolaan dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K dengan pemerintah Surakarta yang akan 2 hari. Untuk yang pertama kemarin Ibu Apri dan Bapak Dimas, dan nanti yang angkatan 3 adalah Pak Tommy dan Ibu Rati. Semoga nantinya semuanya berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Oke, bismillah, saya akan memulai menyampaikan hasil laporan yang selama ini saya susun, dan saya berharap nantinya dari hasil laporan ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya saya akan membacakan daftar riwayat hidup saya atau kurikulum vitae. Nama saya Widya Sukmasari, NIPPPK 19820728 20222 12006. Tempat tanggal lahir di Kota Blitar tanggal 28 Juli 1982, dan sekarang saya berdomisili di Mojosongo, RT 2 RW 32 Mojosongo, Yabes, Surakarta, dan unit kerja saya yang tercinta adalah SD Negeri Munggung, Kota Surakarta. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Kemarin setelah kita mendapatkan materi dari beberapa video dan PDF yang disampaikan melalui LMS, saya bisa mengambil poin-poin terpenting, yaitu visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikutnya adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Solo, yaitu dari wali kota dan wakilnya, dibantu staf ahli, sekretaris daerah, dan kemudian membawahi dinas-dinas, badan daerah, kecamatan, inspektorat. Di sini saya sebagai peserta ikut mengamati apa yang ada di struktur organisasi, dan harus lebih mengenal siapa saja yang ada di sini. Jadi cuma tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi belajar untuk memahami. Kemudian
jenis status dan kedudukan ASN. ASN itu ada 2 jenis, yaitu satu PNS itu berdasarkan pasal 5 huruf A, dan yang kedua adalah PPPK pasal 5 huruf B. Statusnya PNS, WNI memenuhi syarat berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional, menduduki jabatan pemerintahan. Kalau PPPK atau P3K, yaitu WNI memenuhi syarat perjanjian kerja jangka waktu tertentu dan memiliki NIP secara nasional. Kedua, melaksanakan pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintah. Kedudukan, keduanya berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, bebas dari pengaruh intervensi dan partai politik. Fungsi tugas dan peran ASN. Fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Tugasnya, satu, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga adalah peran ASN, yaitu sebagai perancana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, bersih dari KKN. Sedangkan jabatan ASN itu ada beberapa, ya, terbagi menjadi 2, yaitu jabatan manajerial, terbagi menjadi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas. Dan untuk jabatan manajerial adalah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, di mana jabatan fungsional itu bertugas melayani dan bekerja sesuai keahlian dan atau keterampilan. Dan keahlian utamanya meliputi ahli utama, madya muda, dan pertama. Nah, untuk jabatan pelaksana, tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Berikutnya ada nilai dan etika organisasi, rencana strategis OPD. Di sini karena saya sebagai guru, maka ini adalah Dinas Pendidikan, itu yang beralamat di Jalan D. Panjaitan nomor 7 Surakarta. Visi dari Dinas Pendidikan yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Di sini adalah SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang mulai dari kepala dinas, kemudian kelompok jabatan fungsional, kesekretariatan, sebagian kelompok jabatan fungsional itu sudah terbagi sesuai dengan kelompoknya. Bidang pendidikan itu meliputi apa saja, bidang pendidikan dasar menengah meliputi apa saja, sudah jelas sekali. Selanjutnya yaitu satuan unit kerja. Nama satuan unit kerja kita adalah SD Negeri Munggung Kota Surakarta yang beralamat di Munggung RT 3 RW 2 Gilingan Banjarsari Surakarta. Visi dari SD Munggung yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berprestasi, dan berkarakter serta berwawasan lingkungan. Misi dari SD Negeri Munggung yaitu satu, menyiapkan generasi yang unggul di bidang IMTAK dan IPTEK serta komitmen terhadap tugas dan kewajiban. 2. Membentuk SDM yang berkualitas, cerdas, tangguh, kreatif, inovatif, santun, dan mandiri. 3. Menciptakan suasana belajar yang ramah, nyaman, dan tentram serta kondusif bagi warga sekolah dan sekitarnya. Yang 4. Membangun kultur sekolah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Berikut adalah susunan dari organisasi yang ada di SDN Munggung.
yang dipimpin oleh Kepala Sekolah oleh Bapak Anies Sutopo. Bagian perpustakaan adalah Ibu Kartika Dewi, operator sekolah Pak Dimas, wali kelas 1 Ibu Kartika, kelas 2 Ibu Ratih, kelas 3 Ibu Apri, wali kelas 4 Bu Titin, wali kelas 5 Pak Yusen Tommy, dan wali kelas 6 adalah saya sendiri, Ibu Jasuma. Yang bagiannya adalah guru-guru mata pelajaran, yaitu guru PJOK, yaitu Ibu Chandrawati. Yang kedua guru pendidikan agama Islam Bapak Dimas, dan pendidikan agama Katolik Bu Natalia. Untuk agama Kristen adalah Ibu Sutarsi. Untuk kepramukaan juga ada di sini sebagai kegiatan ekstrakurikuler, juga ada rebana dan drum band. Di sini banyak sekali ada tugas pokok P3K di satuan unit kerja. Satu di antara yang membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan atau ujian akhir, melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan pengayaan, mengisi daftar nilai peserta didik, melaksanakan kegiatan membimbing atau penyembasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, membuat alat pelajaran atau alat peraga, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti kegiatan yang mengembangkan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. Setelah itu juga mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum mulai pelajaran, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat, atau biasanya kita membuat sejenis penelitian itu juga bisa. Untuk fungsi P3K di satuan unit kerja ada, yaitu fungsi instruksional sebagai pengajar dan fungsi edukasional sebagai pendidik. Nah, di sini saya akan menyampaikan rencana hasil kerja saya. Unit kerja SD Negeri Munggu Kota Surakarta, jabatan ahli pertama kelas, masa kontrak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2027. Identifikasi isu yang sangat rendah kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran numerasi di SD Negeri Munggu. Yang kedua, kurangnya maksimalisasi media pembelajaran numerasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SD Negeri Munggu. Yang ketiga, nilai numerasi pada rapor pendidikan belum mengalami kenaikan. Dari situ tadi saya mengangkat isu, yaitu nilai numerasi pada rapor pendidikan belum mengalami kenaikan. Jadi saya isu yang ada, yang dimana root cause-nya itu berasal dari rapor pendidikan. Oh, ternyata nilai literasi dan numerasi di SD Negeri Munggung itu belum mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga saya terpanggil untuk mengangkat isu tersebut untuk menjadi laporan saya. Gagasan yang diangkat adalah berjudul peningkatan numerasi peserta didik melalui pembuatan karya inovatif sederhana di SD Negeri Munggung. Nah, tahapan di sini dalam sebuah tabel ini ada tahapan kegiatan, output, dan kontribusi terhadap visi misi sekolah. Yang saya lakukan adalah yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan teman sejawat. Kemudian sosialisasi program karya inovatifku. Tahapannya meliputi mengidentifikasi isu atau masalah yang ada di sekolah, mencari akar masalah, kemudian mengumumkan program melalui rapat peserta didik dan guru. Nah, hasilnya adalah menentukan isu yang paling utama. Kemudian peserta didik dan guru memahami tujuan dan manfaat program karya inovatif itu. Jadi dikasih ngerti apa sih karya inovatif itu, apa sih yang termasuk karya inovatif, kira-kira yang berhubungan dengan numerasi itu apa. Kita edukasi di sini. Nah, kontribusi terhadap visi misi sekolah adalah melaksanakan dan menyesuaikan visi misi sekolah tadi, yaitu meningkatkan keterlibatan
keterlibatan seluruh warga sekolah dalam numerasi. Yang kedua adalah pembentukan tim karya. Nah, kegiatannya yaitu meliputi pembentukan tim peserta didik yang terdiri dari berbagai tingkatan kelas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, outputnya tim karya terbentuk dan siap menjalankan tugasnya. Mereka dikasih informasi terlebih dahulu mengenai lingkup dari karya inovatif itu apa saja yang berhubungan dengan numerasi. Misi kedua yaitu membentuk karakter warga sekolah yang cerdas, mandiri, gotong royong, toleransi, inovatif, dan cinta lingkungan. Kegiatan yang ketiga yaitu pelatihan pembuatan karya, meliputi pelatihan mendesain karya inovatif sederhana. Contohnya papan lintar perkalian, pengurangan atau perkalian, ular tangga numerasi, rol penjumlahan dan pengurangan, tangga satuan, panjang atau berat, serta labirin matematika. Hasilnya peserta didik memahami cara pembuatannya dan bisa meningkatkan keterampilan numerasi dalam hal operasi hitung. Kegiatan yang keempat yaitu pengumpulan dan penyelesaian karya tiap kelas. Tahapannya peserta didik mengirimkan karya sesuai jenis karya, kemudian peserta didik melakukan seleksi karya, jadi tidak semuanya bisa terpakai. Yang sesuai saja dengan kebutuhan kita. Kemudian karya inovatif peserta didik terkumpul dan siap untuk dipamerkan dan digunakan. Penggunaannya itu ketika anak-anak ada waktu pembelajaran bisa, ketika sebelum bel masuk itu digunakan sambil bermain bisa, pada waktu istirahat juga bisa. Jadi dengan bermain mereka juga bisa belajar. Misi untuk kontribusi di sekolah itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi, membantu peserta didik mendemonstrasikan serta mengetahui cara penggunaan karya inovatif dengan benar. Untuk kegiatan berikutnya melakukan evaluasi dan refleksi, yaitu membuat penilaian dan refleksi karya inovatif sederhana. Mana nih kiranya butuh penambahan, perbaikan yang mana yang lebih disukai, mana yang kiranya setelah menggunakan ini lebih bisa diambil manfaatnya lebih banyak, itu yang kita pilih. Hasilnya kemampuan mengembangkan dan nilai numerasi peserta didik meningkat, sehingga rapor pendidikan numerasi SD Negeri Munggung meningkat. Itu rencana saya. Kemudian untuk rencana kerja menengah dari tahun pertama sampai berikutnya, yaitu tahun ke-1 kegiatannya mendalami pemahaman konsep dasar matematika di SD. Output atau hasilnya peserta didik menguasai konsep dasar numerasi, peningkatan kompetensi siswa dalam numerasi, pencapaian skor rata-rata siswa dalam tes numerasi yang meningkatkan secara signifikan dari tahun ke tahun. Nah, kontribusinya adalah melalui berbagai strategi pembelajaran yang inovatif, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi matematis. Hal ini sejalan dengan visi sekolah yang ingin cetak lulusan yang kompeten di berbagai bidang, berkualitas, cerdas, serta dapat meningkatkan kompetensi di sekolah. Untuk tahun kedua, rencana saya adalah membuat media pembelajaran yang menarik dan efektif untuk meningkatkan minat peserta didik pada matematika atau numerasi. Hasilnya mengembangkan media pembelajaran inovatif, pengembangan karakter siswa yang kreatif dan inovatif, dan kontribusinya adalah kegiatan-kegiatan yang mendorong peserta didik untuk membuat karya inovatif berbasis matematika dapat menumbuhkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan semangat berprestasi pada peserta didik. Untuk tahun yang ketiga, yaitu menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran aktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Outputnya menerapkan pendekatan pembelajaran aktif, peningkatan kualitas pembelajaran matematika, contohnya meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran numerasi tercermin dari tingkat kehadiran dan partisipasi aktif tadi dalam kegiatan pembelajaran. Kita sebagai guru tentunya setiap hari pasti mengamati, pelajaran matematika mana sih yang lebih antusias, mana sih yang malas-malasan. Nah, itu PR kita untuk mencari solusi, gimana agar anak-anak itu
lebih tertarik lagi. Kita mencari magnet agar anak-anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan numerasi. Untuk kontribusinya, pengembangan berbagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif, serta penerapan pendekatan pembelajaran aktif dan meningkatkan kualitas pembelajaran numerasi di sekolah. Untuk tahun keempat, yaitu membimbing siswa dalam membuat karya inovatif yang bertemakan matematika dan numerasi, yaitu menjadikan sekolah sebagai pusat inovasi pembelajaran, membimbing siswa membuat karya inovatif, dan kontribusinya dengan menghasilkan karya-karya inovatif dapat menginspirasi guru lain dalam pengembangan inovasi pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, yaitu kegiatannya menjadi role model dalam pembelajaran numerasi dan berbagi pengetahuan dengan guru lain. Setelah saya menerapkan, setelah saya punya pengalaman itu, saya bisa mengimbaskan ke guru lain. Bisa saya juga harus mau belajar dari guru lain, karena saya manusia biasa yang masih memerlukan ilmu-ilmu dari luar dari guru lain, karena semuanya pasti akan bermanfaat. Untuk hasilnya menjadi guru penggerak, mungkin nanti di tahun berikutnya itu menjadi rencana saya dalam pembelajaran numerasi, meningkatkan reputasi sekolah, meningkatkan jumlah peserta didik. Karena kalau sekolahnya kualitasnya bagus, pasti akan banyak, insya Allah peserta didik baru yang akan daftar di SD Negeri Munggung. Berikutnya adalah kontribusi terhadap sekolah, yaitu dengan menghasilkan karya-karya inovatif, guru dapat menjadi role model bagi guru lain. Prestasi peserta didik dalam bidang numerasi dan karya-karya inovatif yang dihasilkan dapat meningkatkan reputasi sekolah di mata masyarakat. Demikian Bapak Ibu hasil laporan saya. Kiranya mungkin masih banyak yang kurang, karena saya sebagai manusia masih belajar juga, masih butuh ilmu dari teman-teman sejawat saya, juga dari Bapak Kepala serta Ibu Mentor. Demikian ketika Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aplaus dulu teman-teman untuk Ibu Widya Sukmasari yang sudah memaparkan materi seminar hasil dari MOOC P3K Angkatan 2 tahun 2024. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Apakah ada dari Bapak Ibu yang akan bertanya? Sudah jelas ya? Alhamdulillah, monggo Pak Hari. Terima kasih, seperti yang disampaikan tadi sudah begitu gamblang, begitu luas, begitu banyak, terperinci. Hanya saya ingin bertanya, juga menandaskan bahwasanya di dalamnya tadi itu ingin meningkatkan tentang numerasi. Memang kelihatannya di SD kita itu tentang numerasi itu masih kurang, anak-anak untuk motivasi numerasi masih kurang. Oleh karena itu dalam hal ini saya minta Ibu Widya Sukmasari selaku guru P3K yang ingin berusaha untuk meningkatkan terutama sekali di bidang numerasi, saya minta betul-betul nanti bisa membangkitkan bagaimana caranya para siswa kita itu bisa lebih handal, karena memang dalam hal numerasi dimanapun sudah itu SD seperti kita itu masih kurang sekali. Mereka itu bagaimana caranya nanti dengan teknik atau dengan cara atau dengan bagaimana supaya bisa meningkatkan numerasi sehingga bisa meningkat pembelajarannya. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hari Sutopo. Pak, ada tanggapan dari Ibu Sukma? terima kasih dari Pak Ari atas sarannya, masukan untuk saya. Saya cuma berusaha Pak Ari mengetahui fakta yang ada, cuma berusaha bagaimana ya
cara meningkatkan anak itu lebih getol lagi, mau belajar lagi tentang numerasi, mengingat rapat pendidikan kita juga belum naik signifikan. Ini dengan melalui membuka jurnal-jurnal yang ada, kita cari akan masalahnya apa. Oh ternyata ketemu nih motivasi belajar numerasi kurang. Nah, kita manfaatin itu karya inovatif, karena biasanya anak itu suka bermain. Bermain nanti kalau kita kasihkan permainan, tetapi juga bisa untuk belajar. Insya Allah selain bermain nanti akan juga mendapatkan ilmu dalam kesehariannya. Nggih. Matur nuwun Pak Hari. Insya Allah saya jalankan pesan dari Pak Hari. Mungkin dari yang lainnya, jika tidak ada kita lanjut ke evaluasi mental kepada Ibu Kendari Triati untuk memberikan sedikit masukan dan saran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Widya Sukma, sangat luar biasa, terperinci, dan bahkan PPT yang telah dibuat itu membuat kita kayak tertarik gitu ya. Bu Sukma untuk laporannya sudah luar biasa. Mungkin untuk kedepannya lebih sering mengintegrasikan kegiatan ini secara inovatif dalam proses pembelajaran. Bahkan mungkin nanti bisa diimbaskan dengan rekan sejawat. Yang kedua, perlu adanya mungkin kedepannya perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan Bu Sukma. Jadi nanti mungkin ada kegiatan 1 bulan sekali atau bahkan di tengah semester bisa bekerja sama dengan orang tua, komunitas agar menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif lagi, agar input yang nantinya yang kita harapkan itu tercapai. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Sukma. Secara global sudah luar biasa dan sangat menarik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan sejawat semuanya yang sudah ikut untuk mensukseskan seminar hasil laporan evaluasi dari saudari kita Ibu Widya Sukmasari SPD. Kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.